Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Sahara. Saya Nawarati. Saya Frita Laura. Saya Sazar Mayani. Saya Floranda. Saya Rizkina. Kami dari kelompok 4. Nama saya itu Albert L. Valentino. Panggilan saya Cecep. Ini saya ada 10 pertanyaan, Pak. Yang pertama, ikan apa saja yang sekarang Bapak budidayakan di sini? Yang kita budidaya di sini itu ada 4 ya sebenarnya. 4 jenis ikan. Tapi yang kita prioritaskan itu hanya 2. Yang pertama itu lele, yang kedua itu nila. Jadi lele sama nila. Lele sama nila. Kalau untuk gurami dan patin itu kita belum, karena pasarnya masih kurang ya. Jadi dia belum kita produksi dalam skala besar. Sejak kapan Bapak membudidayakan ikan-ikan ini? Budidaya ikan yang saya lakukan itu dari tahun 2018 hingga saat ini, berarti kurang lebih sekitar berapa tahun dia? 5 tahun ya? 5 tahun ya, kurang lebih seperti itulah. Apa saja latar belakang Bapak membudidayakan ikan ini, Pak? Latar belakang saya ya, Iya. yang pertama itu mungkin hobi ya, hobi. Dari situ saya tahu, saya melihat gini, kebutuhan ikan di Kota Dumai itu potensi sangat besar sekali. Jadi itulah yang membuat saya ini tertarik untuk melakukan budidaya ikan air tawar, khususnya lele dan nila. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Mengapa Bapak memilih menjadi seorang peternak ikan? Mengapa saya memilih jadi seorang peternak ikan? Berarti pertanyaannya menyangkut yang tadi juga sih sebenarnya ya. Saya melihat itu pasarnya. Jadi ya itu untuk Kota Dumai saat ini ya, itu hasil budidaya dari beberapa petani benar, bukan saya pribadi, itu sangat kurang. Jadi kita kebutuhan kita yang bisa kita suplai ya, itu untuk Kota Dumai keseluruhan ya, itu kurang lebih 1 ton. Sedangkan kebutuhan itu yang dibutuhkan itu 4 ton per hari. Jadinya makanya itulah salah satu yang membuat saya tertarik ya peternak. Selanjutnya, berapa banyak kolam yang sekarang tersedia untuk membudidayakan ikan, Pak? Kalau yang ada di sini itu kurang lebih sekitar 30 sampai 40 kolam. Lumayan, alhamdulillah. Karena itu dari potensinya tadi ya, besar, peluangnya sangat besar sekali. Selanjutnya, berapa modal yang digunakan dalam beternak ikan, Pak? Modalnya ya, modal itu tergantung jumlah tebar. Gitu. Jadi kita buat estimasinya itu kalau untuk lele ya, khususnya kita lele dulu, itu dia per 1000 ekor membutuhkan biaya sampai panen itu 1,5 juta. Itu dari benih dan kepakan. Belum lagi nanti biaya-biaya perawatan. Tapi enggak, kalau perawatan itu kan sifatnya dia tidak apa ya, dia awal awal kita buat usaha dan gitu. Jadinya model-model kita itu per 1000 ekor 1,5 juta. Apa saja kesulitan saat membudidayakan ikan-ikan lain yang ada di sini? Kesulitannya mungkin dengan lahan seperti ini kerjaan sendiri. Habis itu kita tuh letaknya itu ya, sebenarnya kesulitan dalam pemeliharaan itu tidak ada karena udah aktivitas kegiatan sehari-hari ya, udah rutinitas. Itu enggak begitulah. Tapi yang jelas kendala-kendala kita itu saat ini jumlah harga pakan yang kita berikan itu sangat tinggi. Jadi modal sebenarnya. Ya itulah, dengan harga pakan yang tinggi dan harga jual yang rendah saat ini, itu yang membuat petani-petani kita itu gimana, pendapatannya itu semakin mengecil. Berapa ukuran kolam yang ada di sini? Ukuran kolam kita di sini itu dari ukuran 10 meter kali 20 meter. Ada juga yang buka 15
dikali 20 ada juga. Nah, jadi kita di sini luasan kolam kita ukurannya cukup luas karena kita ada target gitu, target bersih. Bagaimana jika ikan-ikan di sini terkena hama atau penyakit dan berapa keuntungan ikan konsumsi untuk per 1000 ekor? Per 1000. Yang pertama itu hama ya. Nah, jadi bagaimana kalau terkena hama penyakit ya? Sebenarnya itu diawali dengan pemilihan benih. Nah, disitulah dia. Jadi kalau benih yang kita masukkan, kita tebar ke dalam kolam itu benih yang berkualitas, insya Allah sampai panen nanti itu tidak ada kendala. Tapi bukan berarti kita ini tidak ada kontrol ya. Kita tetap manajemen air itu mesti kita kuasai. Bagaimana perlakuan pergantian air atau kita baca ini, kita lihat apakah air ini masih layak, itu mesti kita apa. Jadi kalau umpamanya kita teledor atau apa namanya itu ya, bahasanya main-main gitu ya, itu nanti akan berefek ke hasilnya. Jadi kalau seandainya tetap juga terjadi hama penyakit, kita memberikan herbat-herbat. Nah, seperti itulah. Dan keuntungan tadi ya, keuntungan per 1000 ikan. Jadi gini deh, kita buat itu perkaliannya kita modal ya, dari awal modal ya. Modal tadi saya sebutkan itu ada di angka 1,5 juta ya. Jadi kalau kita itu menjualnya ke agen pasar dengan harga 18.000 ya, itu berarti kita mendapatkan Rp3.000 per kilogram. Untuk tebar 1000 ekor ikan, itu kita menghasilkan 100 kg daging ya. Panennya nanti itu deh. Jadinya 1,5 juta dengan harga jual 1.800.000, dapatlah keuntungan 300.000 per 1000 ekor. Kita kalilah berapa jumlah kolam kita, seperti itulah dia. Nah, itu baru dapat kita berapa keuntungan total, keuntungan keseluruhannya. Oke. Per kolam. Jadinya ikan yang kita tebarkan di sini itu kurang lebih per kolamnya bersisihkan 10.000 sampai 15.000 ekor. Jadi dia kubikasi deh, berdasarkan kubikasi ya, kubik air, volume air. Per ton, per kubik air itu kita tebar dia di angka 200 ekor. Kita kalikan dengan jumlah luasan kolam. Seperti itulah perkaliannya untuk tebar benih. Baik Kak, ini pertanyaan terakhir kami. Kan kolam ikan di sini banyak kan Pak? Iya. Lalu ikannya ini mau diarahkan kemana Pak? Apakah dibuang atau? Kita buang ke laut gitu ya. Iya iya. Nah, jadinya ikan-ikan yang ada sini berarti ikan konsumsi ya, panen yang layak panen. Itu sudah ada pengambilnya yang mengambil ke sini. Ada agen pasar, dia datang ke sini untuk mengisi pasar-pasar tradisional ya. Habis itu kita suplai juga itu ke masyarakat. Jadi kalau kita panen itu rata-rata masyarakat ini udah tahu jadwal kita panen. Mereka datang untuk beli sekilo, 2 kilo. Ada juga pecel lele. Jadi itulah dek, makanya sebenarnya itu peluang yang saya bilang tadi, peluang budidaya ikan ini sangat besar sekali. Dari kami, terima Pi masuk Pi. Pak, Pi mau ikut nih. Mantap Pi. Balik-balik.